Ladies, sebenarnya apa sih yang pria perhatikan pertama kali ketika bertemu dengan kamu? Apalagi kalau misalkan baru kenalan. Penasaran? Yuk, langsung kita bahas aja videonya. Let's go! Ladies, seperti biasa, Jose Aditya di sini kita akan bahas video-video yang bisa membantu kamu selangkah lebih maju ke kehidupan romansa yang membahagiakan. Dan kali ini kita akan bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para ladies, terutama kamu yang DM saya yang banyak itu, yang ratusan itu. Banyak yang bertanya, coach, apa sih sebenarnya hal paling penting atau 3-4 hal yang paling utama ketika pria melihat wanita? Apanya? Apakah penampilannya? Apakah keseksiannya? Apakah yang lainnya? Ini yang akan kita bahas di video kali ini. Dan kenapa ini penting untuk kamu tahu? Yang pertama alasannya adalah kamu jadi tahu apa yang perlu dipersiapkan di dalam diri. Karena ingat, persiapan itu adalah bagian dari kemenangan. Jadi kalau misalkan kamu mau menaklukkan hatinya, kamu perlu mempersiapkan yang terbaik dari diri kamu. Kalau persiapannya acak-acakan, berikutnya juga akan diacak-acakan lagi. Dan yang kedua, kamu jadi tahu mana yang perlu diutilitasi dari diri kamu secara fisik. Karena kalau misalkan kamu nggak tahu, kamu nebak-nebak apa ya, nanti kamu salah langkah. Bisa jadi mendekin rok biar lebih mini atau tebelin makeup untuk lebih tebel lagi. Ternyata nggak bikin dia tertarik sama kamu. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang diperhatikan oleh pria pertama kali? Nah, warning, ini subjektif. Dan yang kedua, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Terutama dari saya menangani klien-klien saya sudah uji, semuanya kurang lebihnya mirip-mirip seperti ini. Oke ya, kita mulai dari yang pertama, saya kasih clue. Kamu bisa nebak gak, apa sih yang paling utama, paling awal yang diperhatikan oleh pria ketika ketemu wanita baru? Tahu nggak apa? Saya kasih clue ya. Clue-nya bulat. Oke, clue-nya bulat. Terus habis itu sedikit menonjol. Ada dua ya. Apakah itu? Tahukah kamu? Jawabannya adalah mata. Yes, yang pertama kali diperhatikan oleh pria ketika ketemu dengan wanita baru adalah matanya. Bukan artinya mata yang penuh dengan make up atau mata yang flawless, yang alisnya luar biasa perfect. Gak harus seperti itu, tapi mata yang memancarkan jiwa-jiwa yang hidup. Kan ada ya, kita ketemu sama orang, pas ngobrol nih orang matanya sayu banget sih, kayak kurang tidur, hitam di sininya, atau nggak apa-apa sih sebenarnya hitam di sini nggak apa-apa. Memang hitam di sini tuh bikin kamu kelihatan sedikit tidak sehat. Tapi kalau misalkan pembawaannya energik, pembawaan sorot matanya itu high energi, itu akan mengalihkan semuanya. Makanya kan ada kata-kata pandanganmu mengalihkan dunia. Karena memang mata adalah jendela jiwa. Apa yang kita rasa di dalam hati itu terpancar dari mata. Apakah kamu orang yang menyenangkan? Apakah kamu orang yang nyebelin? Apakah kamu orang yang grumpy dalam arti sering ngeluh? Itu kelihatan dari mata. So, pastikan kamu punya tatapan mata yang enak. Caranya bukan dengan latihan menatap dengan enak. Enggak. Caranya adalah dengan benerin emosi kamu. Gimana caranya kamu bisa ngontrol diri kamu setiap harinya nggak swing moodnya? Gimana caranya kamu bisa terus keep high energi? Kalau tentang energi berarti ada beberapa pola yang bisa kamu lakukan. Pertama, secara fisik, tidurnya cukup apa enggak, makannya cukup apa enggak, nutrisinya cukup atau enggak, olahraga atau enggak. Itu secara fisik. Atau secara mental, atau secara emosional. Kamu sering ketemu dengan orang yang toksik atau enggak, atau kamu sering melakukan hal-hal positif atau enggak. Hal-hal yang seperti itu yang bisa bikin tatapan mata kamu makin lama makin adem, makin sejuk, makin mengundang. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dari mata ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasanya pria perhatikan ketika mereka ketemu dengan wanita yang baru saja mereka kenal adalah sebuah bahasa tubuh secara keseluruhan dari head to toe. Jadi dari kepala sampai ujung kaki itu diperhatikan semua bahasa tubuhnya. Si pria akan melakukan scan. Sama seperti kamu. Jadi ini sebenarnya manusiawi. Jadi jangan merasa, gua kok di scan sama orang yang nggak dikenal. Ini manusiawi karena kamu juga ketika ketemu dengan orang, kamu pun melakukan scan.
persis, sadar nggak sadar kamu melakukan scan dari atas sampai ke bawah. Tapi ada yang beda cara nge-scan-nya kan. Ada yang nge-scan-nya dengan cara yang annoying, ada yang scan-nya dengan cara yang elegan. Tapi poin saya bukan cara nge-scan-nya, tapi adalah dengan bahasa tubuhnya. Bahasa tubuh seperti apa yang kamu proyeksikan? Kalau bahasa tubuh kamu membungkuk, kalau bahasa tubuh kamu menandakan kamu sebagai orang yang lemas, orang yang tidak banyak energi, yang nggak punya banyak energi, bahasa tubuh yang tidak ajek gitu ya, tidak kayaknya mengambang gitu, tidak tegas, itu sih akan bikin pria, nih cewek kayaknya bukan tipe gue deh untuk mereka yang suka yang suka cewek dengan bahasa tubuh yang tegas. Tapi ada juga cowok yang suka dengan bahasa tubuh yang agak lemas. Tapi kalau misalkan terlalu membungkuk juga, itu nggak sehat sih. Itu nggak sehat. Meskipun ada yang suka. Jadi poin saya adalah bahasa tubuh kamu, antara kamu tegak atau kamu membungkuk, apakah kamu energik ataukah kamu lemas, itu balik lagi ke tipe si prianya masing-masing. Tergantung kamu maunya yang seperti apa. Tapi kalau kamu mau general, jadilah lebih energetik dan jadilah kelihatan lebih berenergi secara bahasa tubuh. Dan yang kedua, dari bahasa tubuh juga akan kelihatan apakah kamu orangnya open atau tertutup. Nah ini kelihatan banget. Kalau misalkan kamu lagi ketemu sama orang, hai gua Nina, terus kamu silang tangan begini, terus kepalanya di atas, terus dilihatin atas bawah. Kalau bahasa tubuhnya kayak gitu, kira-kira apakah cowok akan welcome dan apakah cowok akan tertarik untuk kenal kamu lebih jauh lagi? Saya rasa sih enggak. Dan juga makanya pastikan pakai bahasa tubuh yang terbuka, bahasa tubuh yang open. Bahasa tubuh terbuka tuh gampang banget. Kalau tertutup tuh biasanya kamu lebih memperlihatkan sisi lengan kamu yang ini. Kalau misalkan kamu lebih sering begini ini tertutup. Tapi kalau misalkan kamu lebih sering terbuka seperti ini, itu lebih menyenangkan, ya. Lebih dipersepsikan sebagai orang yang terbuka. Jadi tinggal dicek lagi nih, bahasa tubuh kamu tuh ngomongnya apa sih? Ngomongnya yuk ngobrol sama gue, atau bahasa tubuh kamu ngomongnya jauh-jauh lu, jangan deket-deket sama gue. Nah itu ya, itu yang kedua. Nah yang ketiga, yang biasanya diperhatikan oleh seorang pria, ini urutan ya. Jadi yang pertama itu pasti jelas sudah mata, yang kedua pasti bahasa tubuh, yang ketiga adalah senyuman atau bibir. Nah di video sebelumnya kan saya sempat bilang, hal sepele yang bikin pria ilfeel adalah bibirnya. Misalkan bibir kering-kering, pecah-pecah, secantik apapun, kalau misalkan bibirnya pecah-pecah akan kelihatan nggak sehat. Dan secara naluriah, secara alam bawah sadar, bawaan oroknya, si pria akan melihat, oh ini cewek sehat apa enggak ya? Bisa menghasilkan anak yang sehat nggak ya buat gue? Secara biologisnya seperti itu, kurang lebihnya. Nah makanya, mulut atau senyuman itu sangat mempengaruhi apakah kamu punya kesan pertama yang menyenangkan, kesan pertama yang mempesona atau tidak. Kalau kamu ketika ketemu udah bahasa tubuhnya tertutup, habis itu mulutnya ditekuk ke bawah, selamat, kamu sudah mengatakan bahwa jangan deket-deket sama gue. Jadi pastikan kamu punya senyum yang terbaik, terutama genuine smile. Tentang senyum ya, senyum itu kan ada dua, kamu bisa lihat apa bedanya fake smile dengan genuine smile. Banyak artikelnya di internet. Intinya kalau fake smile kayak gini, ini fake smile. Tapi kalau genuine smile seperti ini. Nah kamu bedain aja deh, apa sih bedanya fake smile dengan genuine smile. Kamu silahkan cari lagi artikel di internet. Dan saran saya, latihlah, karena genuine smile itu dilatih. Saya dulu punya julukan sama teman-teman SMP SMA saya disebutnya juntek, dalam arti saya orangnya jutek banget, karena memang saya orang yang introvert, saya orang yang pemalu, saya kurang bisa bersosialisasi dengan orang, mulutnya seringnya ditekuk, hingga akhirnya saya dapat julukan seperti itu. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk mengubah senyum saya, dan akhirnya saya jadi seperti sekarang. Gak nyambung sih. Oke itu ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi mata, yang kedua bahasa tubuh, yang ketiga adalah smile. Nah, yang keempat, apa sih yang diperhatikan oleh pria? Yang urutan yang keempat ya. Yang ketiga ini udah pakem nih. Yang keempat kelima itu bisa switch atas bawah. Tapi yang tiga ini sudah pakem urutannya seperti itu. Yang keempat adalah, saya kasih clue lagi, bentuknya bulat dan biasanya sedikit menonjol. Apakah itu? Adalah hal yang paling menonjol dari seorang wanita. Dan hanya wanita yang punya, yaitu payudara atau juga bokong. Ya memang kenyataannya seperti itu. Gini ya, saya mau memisahkan sedikit antara pria kurang ajar dengan
pria sesungguhnya. Pernah nggak kamu ketemu bayi atau balita lah ya, usia 4 atau 5 tahun yang ternyata lebih genit sama tante-tante ketimbang sama ibunya? Pernah nggak ketemu? Yang matanya selalu ngeliatin payudara si wanita tersebut atau ngeliatin pantatnya si wanita tersebut. Tahu nggak kamu, itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar, karena itu hanya masalah biologi saja, itu naluriah saja. Tapi kalau misalkan dia jelalatan melototin, wow, gede ya, kalau kayak gitu itu kurang ajar. Itu mah skip aja ya. Yang mau saya kasih informasi adalah pria memandang hal tersebut dan ujungnya hubungannya ke alam bawah sadar mereka. Ini wanita bisa nggak melahirkan anak yang sehat untuk gue? Kurang lebih seperti itu. Bukan pendapat sadar ya, tapi pendapat alam bawah sadar, di mana kita masing-masing punya pembawaan yang relatif. Ada yang suka yang mini, ada yang suka jumbo, ada yang suka lebih besar. Itu nggak terlalu penting. Tapi yang jelas saya cuma mau ngasih fakta ini diperhatikan. Tapi pesan saya, setelah kamu tahu fakta ini, bukan artinya kamu pamer-pamer belahan dada juga dong, ya. Bagus sih buat yang lihat, tapi kan jangan deh ya, bikin gimana gitu ya. Jangan ya, teman-teman jangan. Tapi kalau mau ya terserah kamu, saya nggak ikutan dosanya. Itu yang pertama. Jadi kalau saran saya, yang keempat ini hanya sebagai pengetahuan aja. Dan ini hanya boleh kamu utilisasi, pendapat saya ya, bahwa pria melihat lekukan tubuh kamu hanya boleh kamu utilisasi ketika kamu sudah menikah saja. Terserah lah, udah nikah mau udah halal, udah sah, mau ngapain cumpalitan, mau diapain tuh, dua hal itu terserah kamu berdua. Oke ya? Itu yang keempat. Yang kelima, yang juga diperhatikan oleh pria, tadi kan yang pertama, sudah mata, sudah bahasa tubuh, sudah senyuman, sudah your butt or your boobs. Yang terakhir adalah gaya berpakaian. Dan lagi-lagi ini relatif, gak terlalu penting. Penting gak penting sih. Ada beberapa pria yang suka wanita yang lebih boyish, yang lebih tomboy. Saya salah satunya. Ada yang suka dengan gaya yang feminin. Ada yang juga yang suka dengan style ke Korea-Koreaan. Atau dengan warna yang gonjreng-gonjreng saling nabrak. Banyak. Jadi gak bisa ditebak. Jadi tentang ini kamu tidak perlu berpatokan bagaimana orang melihat saya, tapi lebih ke arah berpatokan apa value yang mau saya sampaikan dengan pakaian saya. Entah itu dari pemilihan warnanya, pemilihan modelnya, apa yang mau kamu tampilkan. Apakah kamu mau menampilkan diri kamu sebagai wanita yang cerdas, pakai kacamata? Atau apakah kamu ingin menampilkan wanita yang lebih berani, pakai warna merah? Apakah kamu ingin menampilkan wanita yang tegas, pakai warna hitam? Kurang lebihnya hal-hal seperti itu bukan berdasarkan penampilan orang ke kita, tapi berdasarkan penilaian kita ke diri kita sendiri. Semoga jelas dan semoga tidak salah paham. So, teman-teman, itu semua 5 hal. 3 yang pertama sudah pakem patokannya, yang berikutnya itu kurang lebihnya bisa tumpang tindih dan gak terlalu penting dilihat sama orang, tapi lebih ke arah diri kamu sendiri tahu, oh ini ternyata diperhatikan. Saya Jose Aditya, kita akan balik lagi di video yang lebih bermanfaat berikutnya. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kamu bahwa kamu suka dengan video ini. Dan kita akan jumpa di video yang berikutnya. Saya Jose Aditya, be great, be loved, and happy day. Dadah!